Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, di masa pandemi ini jangan lupa ya, kita selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagaimana menjaga kesehatan kita? Untuk menjaga kesehatan jangan lupa sering cuci tangan, gunakan masker, dan tidak bepergian apabila tidak terlalu penting atau tidak begitu sangat penting ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan ya. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah yang selalu Ustaz sayangi. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang keberagaman tugas di rumah. Nah, ini menarik sekali. Di musim pandemi ini kita selalu berada di rumah ya, berkumpul dengan keluarga. Nah, di rumah itu ada pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Nah, yang pertama, nah di rumah pastinya itu ada satu keluarga. Di rumah pasti akan terdiri dari ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada anak perempuan, dan ada anak laki-laki. Nah, kenapa Ustadz sebut anak? Karena di sini nanti bisa juga anak perempuannya sebagai adik, bisa juga sebagai kakak. Begitu pula yang laki-laki bisa sebagai kakak ataupun sebagai adik. Nah, dalam sebuah rumah kita harus saling bekerja sama, harus selalu menerapkan aturan-aturan yang berlaku di rumah ya. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini jadi tugasnya itu dilakukan sesuai kemampuannya, tidak boleh melebihi batas, tidak boleh memaksakan diri. Apabila capek, istirahat dulu, dilanjutkan nanti. Akan tetapi sebelum melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya, alat yang kita gunakan untuk berberes tadi kita simpan dulu, kita taruh di tempat yang aman biar tidak biar tidak melukai orang yang lewat atau berada di sekitar kita. Nah, yang pertama ini ada ibu. Tugas ibu apa saja ya? Kita cek. Nah, ibu. Nah, ini ibu adalah bagian dari orang hebat di rumah ya. Ibu adalah tugasnya ini paling berat dan paling banyak ini. Nah, ini ada membersihkan rumah. Wah, membersihkan rumah. Ibu itu selalu membersihkan rumah dimanapun, terus kemudian kapanpun ibu selalu berperan aktif membersihkan rumah, merapikan tempat tidur. Nah, dengan segala keterbatasan ibu, maka kita juga harus membantunya. Yang kedua, tugas ibu yaitu, nah ini memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga. Nah, kalau ibu sakit, segeralah kita bertanya kepada ibu, ibu apakah sakit, ibu apa perlu bantuan apa. Nah, kita harus selalu menyayangi ibu. Karena apa? Kalau ibu sakit, yang menyiapkan makanan siapa? Ayah. Ya, ayah mungkin masaknya hanya seperti itu ya. Mungkin masaknya ayah ya sederhana saja, tidak seperti ibu bisa goreng tempe, bisa masak air, bisa masak nasi dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, kemudian di sini ada peran ayah atau tugas ayah. Nah, ini ayah juga tidak kalah penting sebagai kepala rumah tangga. Ayah juga harus bisa membantu
aktivitas atau kegiatan yang ada di rumah. Tugas ayah di rumah apa kalau ayah sedang libur tidak bekerja? Nah, yang pertama menyapu halaman. Nah, ini yang hal kecil tapi bisa membantu pekerjaan ibu, menyapu halaman. Kenapa kok halamannya disapu? Biasanya di depan rumah kita ada apa namanya, pohon mangga atau tanaman-tanaman yang lain yang mungkin daunnya berguguran. Itu ayah bisa membantu kita untuk menyapu halaman. Kemudian, nah yang kedua memotong rumput. Nah, di rumah ayah juga bisa melakukan kegiatan potong rumput. Kenapa? Rumput-rumput yang panjang itu bisa dipotong oleh ayah agar apa? Rumahnya terlihat rapi dan indah. Tidak seperti rumah yang tidak berpenghuni ya. Nah, kemudian anak-anak, tugasnya anak. Nah, tugas anak yang pertama membantu membersihkan rumah. Nah, ini dan ngepel, ada nyapu, membersihkan kaca. Nah, ini anak-anaknya harus selalu membantu orang tua, tidak boleh, "Nak, tolong mejanya dilap ya." "Ah, nanti dulu Bu, aku mau main." Tidak Bu, tidak boleh seperti itu. Itu namanya menentang aturan yang ada di rumah. Kalaupun ada sesuatu pekerjaan yang masih kerjakan, "Nak, minta tolong mejanya dibersihkan." "Sebentar Bu, aku masih merapikan buku, setelah ini aku kerjakan." Nah, seperti itu izin yang baik. Tidak boleh langsung, "Kok sih kilo aku sih kerja liane." Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus dengan kata-kata yang sopan. "Sebentar Bu, aku masih merapikan buku, setelah ini aku bersihkan mejanya." Nah, kemudian membantu adik belajar. Nah, ini sebagai kakak, misalkan kakaknya ini adalah kakak perempuan dan adiknya adik laki-laki, harus selalu saling membantu adik belajar, membantu adik mengerjakan tugas sekolah, belajar bersama. Itu yang harus dilakukan ya. Tidak boleh seenaknya sendiri, harus saling membantu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kerukunan bisa diciptakan ketika ada kewajiban dan hak yang dilakukan secara bersama. Nah, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kemudian dengan berbagi tugas, semua pekerjaan rumah dapat lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kalau kita mau bekerja sama, tugasnya dibagi dan dilaksanakan dengan sama-sama. Yang seharusnya dikerjakan sendirian bisa 1 hari penuh belum selesai, ini bisa 1 hari selesai, ataupun siang hari sudah selesai. Jadi pekerjaannya lebih ringan, saling membantu. Nah, sikap tersebut sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, bergotong royong, saling membantu ya. Bergotong royong, istilahnya apa? Agar semuanya pekerjaan cepat selesai ya. Nah, untuk itu poin yang terakhir ini ada ayah, ibu, dan kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari kita. Kemudian adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda dari kita. Nah, kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda kita harus saling menyayangi. Nah, tidak boleh bertengkar sama yang lebih muda ya, sama adik, terus kemudian sama keluarga yang lain, harus saling menyayangi dan saling menghormati. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi nomor Ustadz ya. Orang tua kalian sudah menyimpan nomor Ustadz. "Ustadz, ini kok ini mau bertanya ini." Oh, silakan. Insya Allah kalau Ustadz sedang pegang HP dan membaca, pasti Ustadz langsung jawab. Kalaupun belum Ustadz sempat jawab, akan segera Ustadz jawab pertanyaannya.
ya. Terima kasih anak-anakku, semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bagi yang kurang sehat, semoga selalu diberi kesehatan dan segera diangkat sakitnya, ya. Terima kasih anak-anak sudah melihat video Ustadz. Kemudian terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, dan subscribe video saya. Bagi yang komen, terima kasih. Komen-komennya yang positif membuat video saya menjadi lebih kreatif. Komen yang positif membuat videonya lebih beragam lagi, bisa banyak lagi ya. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.